Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Komik Karyawan di catatan film. Oke, hari ini kita akan membahas soal pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh atau lebih singkatnya BDR, belajar dari rumah. Oke, di sini tuh saya ingin menjelaskan seperti apa sih belajar dari rumah daring gitu ya, terus media apa yang cocok untuk daring, karena banyak teman-teman yang bingung gunanya itu apa gitu medianya, terus mau kayak gimana pembelajaran daring itu. Oke, pembelajaran daring itu sebenarnya sama aja dengan belajar online, cuman memang lebih ribet karena pembelajaran semua serba digital, nggak mungkin bertemu karena kita sedang pandemi. Untuk itu kita harus tahu strateginya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang mau kita tampilkan. Misalkan kalau kita mau menampilkan video pembelajaran, berarti kita juga harus tahu bagaimana cara membuat video itu. Banyak sekarang editing tuh gampang dipakai, mulai dari yang serba profesional, ada yang instan, cepat gitu. Nah, untuk itu teman-teman harus tahu, untuk pembelajaran ini teman-teman juga harus pelajari video editing. Mau tidak mau, guru harus bisa segalanya, mulai dari belajar, mengajar, sampai kita editing tuh. Nah, di kali ini saya ingin berbagi pengalaman saja untuk membuat video. Sama saja dengan video-video biasa, video pembelajaran juga sama, bisa digunakan aplikasi ini. Kayak aplikasi yang sering saya pakai adalah KineMaster dan Power Director, karena di situ kompleks gitu ya, udah komplit gitu, mulai dari yang teks, gambar, video, terus audio di situ juga banyak. Jadi teman-teman harus bisa minimal satu aplikasi saja untuk dipelajari, terus dimaksimalkan. Nah, untuk itu di video kali ini saya menggunakan aplikasi untuk membuat video ini. Saya menggunakan open camera. Nanti saya kasih tahu seperti apa open camera. Kenapa pakai handphone? Karena zaman sekarang itu mobile itu lebih enak, lebih asik gitu dibanding komputer. Ya, walaupun platform di handphone itu sungguh terbatas, mulai dari vendornya, mulai dari fiturnya. Cuman menurut saya sudah mulai tuh platform sudah melengkapi setiap plugin yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, saya menggunakan open camera karena dia sudah mumpuni dalam audionya, bisa memakai audio eksternal. Sebab kalau kalian pakai audio langsung di handphone kalian, biasanya suaranya agak mendem, tidak bulat. Dan kalau video dengan audio yang tidak bagus, biasanya nggak enak untuk didengerin. Ya, jadi kalian harus punya aplikasi ini supaya video kalian semakin profesional. Nah, terus untuk editingnya saya pakai Power Director atau KineMaster. Kenapa? Karena ya udah saya sebutkan di awal, kalau kita editnya itu di handphone, pasti harus ada platform editing video yang lumayan lengkap. Nah, menurut saya yang lengkap itu ada dua ini. Bisa saja sih InShot ataupun aplikasi editing yang lain, cuman bagi saya ini yang terlengkap gitu. Jadi kalian bisa pakai ini, udah semuanya ada di situ. Nah, nanti saya praktekkan cara editingnya. Nah,
Terus selain editing video, kalian juga harus mempunyai namanya video lighting. Kenapa? Karena video lighting itu bagian terpenting juga dalam pencahayaan di video kita, supaya video kita itu tidak terlalu gelap. Karena kita tahu sendiri ketika kita berada di dalam rumah, biasanya untuk pencahayaan itu sangat kurang. Jadi kalian harus cari video lighting yang lumayan murah. Ini yang saya pakai ini LED video atau video lighting. Harganya ya lumayan sih, bisa sampai 400 ribuan. Cuman kalian bisa aja pakai ya ini, ruangan kalian agak lebih terangin aja. Saran saya sih selain cahaya dari atas, lampu utama ya, kalian harus punya lampu lain sehingga membuat video kalian jauh lebih terang gitu. Nah, untuk itu kita harus punya strategi untuk mengatasi. Biasanya lampu-lampu yang kita gunakan biasa sih murah. Lampu ini aja paling cuma ya bangsa 15 ribuan. Jadi manfaatkan lampu-lampu yang di sekitar kalian. Nah, untuk audio ini sangat penting. Ini yang saya gunakan clip on ya. Ini model clip on. Ini harganya sekitar, ini kan yang pro nya ya, saya waktu itu beli 300. Nah, ada yang murahnya. Nah, ini yang murahnya sih, ini clip on ya. Nah, clip on ini harganya cuma 15 ribuan. Cuman suaranya ya agak sedikit kurang. Kalau yang ini bagus banget. Kita bisa juga dengan mic kayak gini ya, mic yang mic Rode. Nah, ini micnya harganya sekitar 1 juta. 1 juta. Nah, 1 juta ini. Cuman bagi kita yang masih awam, mengajar terus baru buat video belajar gitu, pasti repot dengan menggunakan alat-alat yang kayak begini. Cuman memang kita harus mau maju. Jangan sampai kita tuh terbelakang, video kita biasa aja. Karena biar bagaimanapun juga yang melihat itu anak-anak. Kalau anak-anak melihat video kita nggak menarik, biasanya banyak yang ngantuk. Nah, itu yang tadi ya, untuk peralatan yang harus kalian siapkan untuk membuat video pembelajaran. Nah, terus setelah kita sudah punya konsep tadi ya, terus materi yang akan ditampilkan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan, ada yang pakai PowerPoint itu bisa juga sih. Kita hanya merekam bagian screen-nya ya, bisa menggunakan Handycam atau langsung aja dari PowerPoint-nya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara merekam langsung di sana. Atau bisa juga dengan Zoom. Cuman memang kembali lagi kualitas itu berbicara. Zoom mungkin kecil kapasitasnya, tapi kualitasnya pun sama, kecil. Handycam juga sama. Nah, terus juga banyak sekali yang menurut saya
dipertimbangkan juga kualitas dari sebuah video tersebut juga, karena percuma kalau kita membuat video kecil gitu terus di share terus dilihat dengan hasilnya jauh, bahkan kita akan bisa kerja 2 kali. Nah, untuk itu kalian harus juga pertimbangkan dari kapasitas memori kalian supaya bisa minimalisir lah. Misalkan video 10 menit aja bisa menghabiskan berapa 500 mega. Kalau kita share langsung ke siswa, kasihan siswanya juga, ya harus dikompres juga. Nah, untuk mengkompres video ada juga yang saya pakai, itu namanya handbrake. Handbrake itu lengkap. Kalau kalian mau buat kompres video itu mulai dari yang lumayan sampai yang terkecil pun bisa. Cuman kembali lagi, semakin kecil kapasitasnya buruk juga gambar yang dihasilkan kayak gitu. Nah, langsung saja saya akan tampilkan, inilah editing videonya.